Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abisena PhD selaku dosen mata kuliah Etika Profesi K3. Perkenalkan, saya Rahmat Setiawan dengan NPM 2023-240051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 7.1 Etika Profesi K3 dengan topik matriks risiko dan opsi kebijakan berdasarkan bab Benefit Binary dari buku The Power of Edge karya Susan Leontaut. Terdapat 4 opsi kebijakan yang saya analisis, yaitu yang pertama, lanjut terbang. Melanjutkan penerbangan seperti semula dengan pengawasan rutin. Yang kedua itu ada grounded bersyarat. Itu menghentikan penerbangan sementara hingga syarat seperti pembaruan sistem, validasi dua sensor OAA, dan pelatihan ulang pilot terpenuhi. Yang ketiga itu ada grounded plus redesign, menghentikan operasi sepenuhnya sampai sistem MCAS dan arsitektur sensor dirancang ulang secara total. Yang keempat itu ada operasi terbatas, mengizinkan terbang hanya di rute dan kondisi tertentu dengan kru yang sudah mendapatkan pelatihan khusus. Adapun kriteria penilaian dan bobotnya itu 0,40 bagi keselamatan publik. Saya lanjut terbangnya itu saya kasih nilai 5. Alasannya risiko tertinggi tetap mengoperasikan pesawat dengan sistem bermasalah mengancam keselamatan penumpang. Yang kedua itu grounded bersyaratnya saya kasih nilai 2 karena cukup aman karena penerbangan ditunda sementara untuk pemeriksaan, tetapi belum menyentuh akar permasalahan. Yang ketiga itu grounded plus redesign-nya saya kasih nilai 1. Paling aman dengan perbaikan sistem total, redesign MCAS, risiko kehilangan nyawa dapat ditekan seminimal mungkin. Yang keempat itu ada operasi terbatas. Saya kasih nilai 3, sedikit lebih aman, namun masih berpotensi bahaya karena belum dilakukan perbaikan menyeluruh. Yang kedua itu ada probabilitas kegagalan dengan bobot 0,25. Yang pertama itu saya kasih nilai 4, sangat tinggi, karena sistem masih memakai satu sensor yang masih rawan. Yang kedua itu ada, yang kedua saya kasih nilai 2, menurun karena ada pemeriksaan tambahan sebelum terbang, tapi belum memastikan keamanan jangka panjang. Yang ketiga itu saya kasih nilai 1. Saya kasih nilai 1 terendah karena desain sistem dan penambahan sensor membuat kegagalan teknis bisa dicegah. Yang keempat itu saya kasih nilai 3, masih beresiko karena sistem belum diperbarui hanya dibatasi penggunanya. Yang ketiga itu ada transparan dan akuntabel. Bobot nilainya 0,20. Yang pertama itu saya kasih nilai 1. Ada peningkatan transparansi karena grounded bersyarat dilakukan terbuka. Yang kedua itu ada peningkatan transparansi, saya kasih nilai 2. Alasannya ada peningkatan transparansi karena grounded bersyarat dilakukan terbuka. Yang ketiga itu saya kasih nilai 1, paling baik melibatkan audit independen, pelatihan pilot, dan publikasi perbaikan sistem menunjukkan tanggung jawab penuh. Yang keempat itu ada saya kasih nilai 3, cukup terbuka, tapi belum sepenuhnya transparan karena belum ada audit menyeluruh. Yang keempat itu ada kepatuhan dan kepercayaan publik, bobotnya 0,15. Yang pertama saya kasih nilai 5, buruk. Mungkin melanjutkan penerbangan tanpa perbaikan menurunkan kepercayaan publik dan melanggar prinsip keselamatan.
Yang kedua ini saya kasih nilai 2, meningkat karena menunjukkan kepatuhan sementara pada regulasi. Yang ketiga itu saya kasih nilai 1, terbaik karena langkah perbaikan total menunjukkan integritas tinggi dan memulihkan reputasi. Yang keempat itu saya kasih nilai 3, sedang karena meski ada batasan operasi, publik masih ragu terhadap keselamatan pesawat. Kesimpulan total hasilnya itu lanjut terbang itu 4,55, resikonya sangat tinggi, tidak etis. Yang kedua ini saya kasih nilai keseluruhannya 2, cukup etis tapi belum menyentuh akar permasalahan. Yang ketiga ini hasil akhirnya itu ada 1, paling etis dan paling aman. Yang keempat ini saya hasil nilai akhirnya 3, alternatif sementara tapi belum ideal. Dari hasil tiga, dari hasil ini 3 yaitu dari hasil ini 3 yaitu grounded plus redesign menjadi opsi paling etis, paling karena memiliki risiko total paling rendah dan paling memprioritaskan keselamatan manusia. Pendekatan ini secara langsung menghapus akar masalah yaitu sistem MCAS, hanya mengandalkan satu sensor OAA tanpa cadangan yang terbukti menyebabkan 2 kecelakaan fatal. Kesimpulannya, pendekatan binary mengajarkan kita untuk tidak berpikir secara binar, benar seperti boleh terbang atau tidak, melainkan bertanya kapan dan dalam kondisi apa pesawat aman untuk terbang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa etika harus melampaui hukum karena hukum hanya menetapkan batas minimum perilaku, sedangkan etika menuntut tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Dengan pendekatan non-biner ini, keselamatan publik transparan dan kepercayaan masyarakat dapat pulih sepenuhnya. Demikian penjelasan saya mengenai metrik risiko dan opsi kebijakan pada kasus Boeing 737 MAX. Kita belajar bahwa dalam dunia ketiga maupun teknologi, keputusan etika tidak boleh berhenti pada kepatuhan hukum, tetapi harus berpihak pada keselamatan dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Afishina PSD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.